Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Oke, hari ini tim Celote Bisnis akan mendatangi sebuah coffee ya, tempat coffee yang baru yang paling keren ya, Mindiologi Cafe. Kita akan coba cek siapa yang punya dan kemudian apa bisnisnya hari ini dan apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman di daerah Bintaro ya, tempat kopi paling enak. Oke, Emma. Assalamualaikum. Halo ibunya guys. Nah ini adalah salah satu pemilik dari Mindiologi Coffee. Oke, gak usah khawatir, kita korek-korek semuanya tentang apa nih Mindiologi Coffee. Nanti lu bisa kepoin ya di channel YouTube kami. Oke, thank you ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kita yang paling terkeren, terupdate dan paling terhit senang para pebisnis se-Indonesia Raya. Oke, hari ini guys, sebelum kita mulai, lo jangan lupa lo subscribe ya, like ya, dan jangan lupa lo klik loncengnya. Karena kenapa? Ketika lo klik loncengnya, maka lo akan mendapatkan informasi yang terupdate dan terhit tentang para pebisnis di channel YouTube kami, Celote Bisnis. Oke, hari ini guys, hari ini kita langsung mendatangi suatu tempat. Ini cafe yang enak sekali di Bintaro ya, lagi hits ya. Kita langsung tanyain aja apa namanya, nanti biar kita tanya sama narasumbernya langsung dengan seorang ibu muda dengan kita langsung kenal aja. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nia ya, betul ya? Ya, Oke. Guys, ini namanya Ibu Nia ya. Jadi buat Ibu Nia kita tanya, kita korek-korek terus ya. Apa sih ini bisnisnya? Bu Nia, thank you ya Bu, udah bisa mau kita liput ya hari ini. Sama Mas Dito. Nah, Bu Nia, saya mau tanya, Ibu latar belakangnya sebelum membuka bisnis itu sebenarnya apa sih backgroundnya? Sebelum bisnis ini tuh saya ibu rumah tangga sebenarnya. Okay. Sebelum ibu rumah tangga saya memang sempat berkarir. Sempat berkarir, oke. Sempat. Bekerja berarti Bu ya? Bekerja. Oke. Waktu itu di perbankan 14 tahun saya. Wow, bankers berarti dulu ya? Bankers. Lalu kebetulan suami saya dipindah tugaskan. Oke. Saya berhenti. Oke. Pergi. Nah, kembali ke Indonesia. Sempat ada beberapa bisnis, saya properti juga saya pernah coba. Pernah, Ibu kita coba properti juga. Pernah gitu kan. Terus ya lebih di samping properti lebih ke ibu rumah tangga sih. Rumah tangga. Terus setelah itu ya kira-kira ya setahun lalu lah pernah ya bikin bisnis kecil-kecilan lah gitu. Makanan. Bisnis makanan. Oh, jadi kuliner ya Bu ya? Kuliner. Jadi itu yang saya sebelum buka ini. Sebelum buka ini, oke. Guys, jadi Bu Nia ini ternyata dulu juga pernah jadi karyawan 14 tahun, 14 tahun ya? 14 tahun sebagai bankers ya. Jadi buat teman-teman, seorang pebisnis juga dulunya ada karyawan juga banyak ya. Jadi buat teman-teman gak usah kecewa ya, gak usah takut menyesal atau gimana masih jadi karyawan. Itu kerjaan bagus, tapi kalau bisa jadi pebisnis seperti Bu Nia, kenapa tidak gitu ya. Nah Bu Nia, sekarang pertanyaan saya gini. Kenapa, ini bisnis apa sebetulnya? Saya mau tanya, ini apa sih? Kafe atau apa ya kalau boleh tahu? Ini kafe ya? Ini kafe? Kafe, betul. Oke, apa nama kafenya Bu Nia? Kafenya kita Mindiologi Cafe. Mindiologi Coffee. Mindiologi Coffee. Ya. Nah, saya mau tanya Bu, Mindiologi Coffee ini nih konsepnya apa ya? Coffee seperti apa ya? Coffee, lalu kita lebih ke authentic recipe. Authentic recipe. Wah. Ya, jadi di mana yang makanan yang ada di kita itu memang istilah kita udah memang misalnya ada beberapa yang ini enaknya apa gitu kita ambil, atau saya enaknya apa kita ambil, memang autentik lah. Misalnya kalau ada beberapa menu di sini memang itu mencerminkan saya gitu. Jadi kalau sebelumnya itu kan misalnya saya kan udah bisnis makanan, jadi orang kalau mau makan di kafe, makanan saya punya ada di sini gitu. Jadi, nah ini saya makanannya apa Bu? Western atau Asian atau apa? Indonesian food atau apa kalau ada di sini? Iya, awalnya sih kita tadinya lebih ke maunya Indonesian food ya. Cuman berjalannya waktu ya kita lebih ke fast food atau permintaan ternyata tidak selalu tradisional ya. Jadi memang akhirnya kita ngambil authentic recipe ya. Selebihnya ada western, ada tradisional, ada ini, jadi kita campur. Ada, berarti semuanya ada tiga campuran makan sini. Ada jenisnya ada gitu. Tapi maksudnya yang banyak macamnya ya enggak. Tapi kita lebih yang enak lah gitu. Pokoknya yang paling yang menurut kita enak gitu. Kita jual di sini ya. Gak usah khawatir guys. Kita tanya yang enak tuh apa? Nah sekarang gini Bu Nia, ini kan berdirinya kalau bertahu kapan ya? Tanggal 6 Maret. 6 Maret tahun ini 2020. Wow, berarti masih sangat baru, fresh ya. Ini cocok nih kita tanya. Baru.
Nah, Bu Nia yang mau saya tanya gini, Ibu Nia ini kalau boleh tahu ini konsepnya coffee shop atau apa ya? Seperti restoran atau apa kalau boleh tahu nih? Akhirnya sih karena pemilihan menunya juga pilihan menunya juga lumayan variatif ya, kita mungkin kalau orang bilang ya kafe lah sebenarnya, tapi cafe. dengan variasi menunya yang lumayan lah ya, lumayan. Waktu itu teman saya bilang ini mah setengah restoran, tapi saya bilang kalau restoran ya enggak juga Iya, gitu. iya, Jadi iya. karena kita juga ada yang kita masak sendiri gitu. Oh, I see, Jadi oke. ya gitu. Tapi kita lebih ke kafe lah, Ke kafe, lebih ya. ke kafe yang kopi lah. Oke, nah ini kalau boleh tahu apa? Sorry Bu, namanya tadi Mindiologi. Mindiologi Cafe Coffee, itu saya mau tanya apa ya? Filosofisnya gitu. Kok namanya agak-agak berbau-bau apa ya? Ologi gitu Oke. ya. Gitu. Apa itu? Sebenarnya ini saya tuh kan berpartner bertiga. Oh, Ibu bukannya berpartner bertiga. Betul. Oke. Yang awalnya itu namanya itu adalah Mindy. Mindy itu Mindy, oke. adalah nama partner saya dan pasangannya. Oke. Which is Andy dan Min Chow. Oh, Jadi Andy dan Mindy Min Chow, Mindy, itu oke. dia itu sebenarnya udah ada bisnis dengan atas nama Oke, Mindy. oke. Nah begitu kita berpartner bertiga ini, kalau Mindy itu ya hanya nama gitu kan. Terus kebetulan waktu itu anak saya bilang gimana ya, saya coba kayaknya Mam dikasih ologi kayaknya lebih seru gitu, Mindiologi. Jadi lebih ke dan dia juga konsepnya juga kita akhirnya ologi itu kan lebih ke apa ya, Kayak ke Yunani iya gitu kan, makanya kita akhirnya dari interior segala macam berusaha mengikuti gitu. Gitu. Jadi jadi saya pikir ketemulah Mindiologi dan memang kayaknya orang Mindiologi gitu ya. Enak ya, Jadi, Mindiologi, lebih nice banget. gitu. Jadi itu sih awalnya. Gitu. Nah, Bu Nia sekarang mau tanya, Mindiologi Cafe ini dia ada di mana ya? Alamatnya tuh di mana ya kalau boleh tahu? Ini di Fresh Market Emerald Bintaro. Fresh Market Emerald Bintaro Iya. ya. Kalau orang bilang mungkin Passmode baru. Passmode baru. Emerald, Oh, kalau Passmode kan ada satu lagi sebelah sana ya, Bu. Ini iya, Passmode yang baru Passmode ya. yang baru gitu di Oke. Emerald. Guys, jadi buat teman-teman yang memang butuh hangout ya, tempatnya ini gua kasih tau tempatnya enak banget ya. Ini bisa jadi favorit juga nanti kalau saya ke Ya. Bintaro ya. Datang Jadi yuk. datang ke sini kita tanya makanan favoritnya apa, terus minuman favoritnya apa, dan harganya yang penting ya. Oke. Nah, Bu Nia, sekarang saya mau fokus di sini. Sebelumnya kalau boleh tahu apa sih makanan produknya ada yang favorit, baik itu minuman atau makanan? Kalau untuk makanan sih mungkin masih ke favoritnya itu salmon mentai. Salmon mentai. Itu favoritnya ya, Bu ya? Favorit. Oke. Terus ada markelor juga. Martelor ya? Markelor. Martelor itu apa? Itu martabak keju telur. Ya, martelor. Saya kira masola, martelor ya. Martabak keju telur. Iya, itu favorit juga. Itu favorit juga. Lalu Oke. itu makanannya ya. Kalau minuman? Minuman Bu Nia? itu sebenarnya kopinya kita enak. Kopi? Kopi susu lah, kopi susu atau kopi hitamnya juga enak. Jadi kita udah compare ya, kata orang-orang sih kopinya kita enak banget. Wah, gak usah khawatir guys, kita coba nanti rasanya kayak apa ya. Nah sekarang masalah harga, Bu Nia, harga itu paling minimnya sama yang terbesar tuh di sini berapa sih? Kalau Kita kan ada donat kampung juga itu favorit. Donat kampung ada juga? Ada juga. Oh, Itu oke. berkisar 10.000. Oke, jadi dari paling kecil 10.000 ya? 10.000. Guys, terjangkau. Oke. Lalu kalau paling mahalnya itu sebenarnya ada di Markelor itu karena porsinya besar. Oh, bisa untuk berapa 50.000. orang itu? Ya sebenarnya martabak seperti porsinya martabak asin lah. Oh, martabak asin, oke. Cuman kalau martabak asin lain kan daging giling gitu Iya, ya. iya, Kalau ini iya. kita nggak ada daging gilingnya. Kita pakai smoked beef keju, telur gitu. Itu Kayaknya enak loh Bu Nia, saya Enak, dengerin juga enak, enak. Kalau enak. guys, pokoknya langsung kepoin. Ini ada IG-nya nggak sih Bu? Instagramnya? ada. Apa Instagramnya? Mindiologi Coffee. Oke, guys, Mindiologi Coffee. Mindiologi Coffee nanti kita taruh ada di bawah ya captionnya, biar ya teman-teman bisa lihat apa aja makanannya dan kemudian kayak apa tempatnya, biar lo bisa lihat di sini Iya. tempatnya keren banget lah. Ini wifi pasti oke dong, gue support ya Bu. Oke dong. Supportnya kenceng ya Bu ya wifi-nya. Itu harus ya, orang sekarang WFH ya. Biasanya anak milenial kan ini ada itu wifi-nya kenceng. Iya. Oke, dan sini enak ya guys, Ana ada musola juga. Saya kita udah lihat. Pokoknya lo bisa seharian di sini, lo bisa makan, minum, dan lo bisa ngerjain kerjaan lo, sih keren banget. Oke, Bu Nia, saya mau tanya gini. Ibu kalau bisnis di apa Mindiologi Cafe, Mindiologi Coffee. Mindiologi Coffee. Mindiologi Coffee ini kalau boleh tahu
Ini sih Bu pakai apa sih ininya jaringan untuk pemasarannya, marketingnya? Kan sekarang udah ada Gojek, udah ada GoFood, udah ada Grab segala macam. Grab, Ibu pakai itu nggak sih? GoFood ya. Oh, pakai itu. Pakai. Dari awal Ibu sudah pakai itu? Iya, dari awal nggak persis pas buka Oke. belum ada sih. Jadi Oke. tunggu kira-kira berapa minggu kemudian baru ada waktu itu. Ada pengaruh nggak sih Bu dari segi omset dengan memakai mereka sama sebelumnya belum pakai gitu Bu? Belum pakai Grab atau GoFood? Pengaruhnya sih belum terasa banget sih. Tapi ada ya, Bu, ya? Ada. Tapi nggak terlalu signifikan Itu gitu kemarin ya? waktu yang PSBB itu mungkin yang lumayan lah ya. Oh, itu kebanyakan berarti dari sana, Bu, ya? Karena jadi kan orang kita nggak bisa dine in ya, Oke. gitu kan. Nah kalau sekarang kan mungkin dine in udah lebih orang kan kadang-kadang sekarang lebih ke orang banyak WFH, Yes. males di Males rumah. keluar, iya. Atau kadang-kadang malah kalau anak saya, Mam, aku males bosen di rumah. Jadi dia di sini gitu. Jadi sambil kan ngerjain dia WFH tapi WFH-nya di kafe ya? jadi dia ya oke juga sih Oke. gitu kan, anak-anak juga kan bosen ya Iya, di rumah. pastilah. Sekolah di rumah gitu kan bosen. Nah sekarang gini Bu Nia, kalau yang mau saya tanya lagi, Ibu kan tadi bukanya kalau boleh tahu tadi bulan apa Bu? Buka ini Tanggal 6 Maret. 6 Maret ya? Berarti kan habis itu ada PSBB tuh Bu? Betul. 2 mingguan atau 1 minggu setelah Iya. itu lah. Nah sekarang saya Pas mau banget. tanya, itu kan pasti ada kendala. Iya. Pasti di situ ada tantangan yang luar biasa. Ibu boleh sharing nggak sih ketika Ibu baru buka gitu ya, dengan udah pakai modal, ternyata terjadi kayak gitu. Apa Ibu lakukan dan teman-teman yang lakukan tuh Bu? Jadi waktu itu memang awal-awal kita buka itu kafe ini rame lah ya. Oh, oke. Rame. Jadi Lalu, awal pas kena opening tuh, grand opening banyak gitu ya? lalu pada saat PSBB itu memang tantangan buat kita. Oke. Jadi bagaimana kita survive. Jadi Oke. itu kebetulan juga ada beberapa permintaan teman-teman yang boleh dong nih katanya, dia bilang apa kita kasih ke Gojek atau driver-driver ojol Oke, atau oke. driver-driver traksi Iya, atau iya, di iya. jalanan karena yang istilahnya yang terimbas lah dengan iya. PSBB PSBB waktu itu, itu. ya. Jadi akhirnya kita mengadakan waktu itu namanya Jumat Barokah lah, seperti yang lain-lain lah ya. Yes, yes. Cuman mungkin kita kemasnya lebih ke maksudnya bukannya nasi bungkus lah ya gitu, lebih ke ya kemasannya lebih menarik lah ya gitu. Oke. Jadi teman-teman banyak yang mau dong gitu. Oh yaudah akhirnya oke. kita adakan itu gitu Oke. kan. Lalu setelah itu kan bulan puasa tuh. Betul, Nah, betul. Bulan puasa tantangan lebih lebih heboh berat lagi iya. gitu. Tapi ya udah saya bilang waktu itu saya diskus sama karyawan, gimana kalau kita buka tiap hari untuk yang nasi berkahnya itu kita juga anak-anak juga ada kegiatan, Oke, terus kita oke. juga sekalian beramal gitu Betul, kan. betul. Kalau saya sih mungkin lebih ke kita beramal lah karena Yes. memang waktu itu kayaknya orang tuh lebih ke yang punya sosial tinggi itu, aduh kasihan ya. Benar, Jadi setuju. kita Setuju, selain setuju. kita sebar ke jalan raya, di jalan pokoknya sepanjang jalan sini Bintaro atau driver taksi, Iya. pokoknya yang di jalanan itu kita sebar. Lalu kadang-kadang kita ke panti-panti asuhan. Jadi ada beberapa panti asuhan di sini tuh yang memang anak-anaknya tuh nggak bisa pulang waktu itu. Oke, Kan karena sempet PSBB kan, sempet kan nggak bisa keluar juga ke nggak daerah, nggak Nah, bisa, sementara benar, kan benar. mereka itu juga untuk bayar makan atau apa tuh juga Oh iya, kesulitan. benar. Jadi kita tuh waktu itu support yang Kesana juga kesana ya, Bu, juga. ya? Luar biasa. Jadi saya waktu itu senang juga, masih senang dalam arti oh iya ya ternyata ya banyak orang yang membutuhkan dan teman-teman kebetulan juga banyak yang support kita. Ayo nih, ayo katanya. Dia bilang, oh oke lah gitu. Jadi itu yang saya pikir tantangan yang pada saat masa PSBB yang lumayan besar lah buat kita. Gitu. Saya pikir di kafe manapun ya. Semua terkena imbas yang sama ya, Bu, Iya, betul, ya. Tapi kan Ibu baru buka soalnya nih, baru buka langsung Bu. Iya, alhamdulillah itu semua maksudnya kita survive ya Oh, gitu kan. alhamdulillah. Maksudnya kegiatan juga. Dan karyawan juga nggak ada yang dirumahkan kan? Nggak ya, Bu, ya? ada, nggak ada Ini guys, sampai ini yang sekarang. keren guys ya. Jadi Bu Nia ini dan teman-temannya membuka kafe yang memang baru dan kemudian dengan bagaimana caranya orang-orang yang bekerja dengan beliau di kafe ini tetap berjalan gitu nafkahnya. Oh keren, luar biasa, Bu. Iya. Berkah Ibu ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah sekarang Bu Nia saya mau tanya gini, jadi Ibu di jalan itu berarti otomatis sampai dengan ini tetap buka atau gimana Bu? Tetap Selama buka. PSBB tetap buka ya? Tetap buka. Tapi dengan protokol kesehatan terjaga ya Bu? Iya betul, kita nggak ada dine in waktu yang PSBB Oh, itu dine-in memang nggak dine ada? in nggak ada. Oh jadi hanya take away semua? Takeaway, jadi oke. dine in otomatis sama sekali nggak ada. Berarti dan itu baru mulai dimulai kapan Bu? Dine in itu dimulai itu Dibukanya itu kurang setelah mulai longgar setelah Lebaran ya.
Oh, ya itu udah mulai longgar. berarti bulan Juni ya Bu ya? Iya, Juni itu mulai. Juni, Juli sampai sekarang ya Bu ya? Ya kita juga waktu itu masih, kan orang juga masih takut, tapi betul. kebetulan ini kan mungkin orang lebih, oh ini tempatnya nggak tahu rame ya, bukan Bener. kan maksudnya tempatnya itu kan ke pasmodnya sendiri Bener, kan bener. sepi gitu, jadi orang kepengen keluar tapi kepengen nggak resikonya kecil. Agak privacy lah Bu ya, kan jadi banyak orang berbaur gitu Bu ya. Betul, jadi waktu itu misalnya kayak, oh saya mau dong meeting, nah kita makanya saat meeting kita lantai 2 ini kita book meeting, Oh. itu juga bisa. Iya, Kita iya. book untuk meeting, jadi kita lantai 2 kita clear area gitu. Oh, oke. Terus bisa buat meeting, atau misalnya waktu itu pernah ada arisan tapi yang sedikit gitu, Oh, sedikit, misalnya 8 orang, ya. jadi kita nggak mau nyampur deh. Oh, iya, Jadi iya, kita iya, bisa benar. buka juga di sini. Buat itu juga kayak gitu, Bisa, event-event kayak gitu bisa juga di sini ya Bu ya. Kadang-kadang ada misalnya ada dari dokter dari mana gitu, dia kan kalau dokter mungkin tetap Apa, praktek harus atau praktek, apa betul, gitu ya. betul. Jadi mereka itu kadang-kadang beberapa yang suka meeting di sini. Jadi dia nyaman gitu kan, karena dia juga kita juga kan kita lebih private lah. Mereka pokoknya kalau mereka udah ada, kita lantai 2 kita. Oke. Dan yang luar sana smoking room ya? Iya, luar Oke. smoking room. Guys, ini keren ya guys. Jadi sekali lagi kalau buat teman-teman yang memang butuh tempat di daerah Bintaro dan sekitarnya ya, ini tempat yang rekomend banget ya. Jadi Mindiologi Cafe ini keren banget. Nanti kita taruh ya IGF captionnya ya. Oke, Bu Nia sekarang gini, jumlah karyawan tadi berapa? Saya belum tanya tadi. Jumlah karyawan itu 6. 6 orang ya. 6 orang tuh dari awal sampai akhir tetap jalan terus Enggak. Oh, enggak. Oke. Awalnya sih saya karyawan hanya 3 orang yang awal-awal sama Oh, PSBB oke, itu. oke. Jadi 3 orang, karena kan waktu itu niat mau nambah orang. Awal 4. Waktu itu 4, 4, cuman oke. sempat ada keluar 1. Mhm. Jadi waktu itu kan mau nambah lagi. Kok kayaknya tunggu deh gitu. Oke. Jadi tapi kemarin itu karena kita memang tidak ada dine in, Ah. kita hanya ini, jadi 4 orang, terus langsung dari 4 orang jadi 3 orang itu kita survive gitu, karena saya sendiri juga kan turun kan. Oh, gitu. yes. Kita bareng-bareng gitu, anak-anak di sini bareng gitu, karena kan memang nggak ada dine in, jadi kita bisa kerjain dari pagi sampai sore gitu. Kalau sekarang berarti bertambah karena udah mulai dine in ya Bu ya? Betul, Kan nambah tenaga kerja lagi ya, Bu ya? Iya, dan waktu itu juga kan bukanya nggak bisa full kan. Oh iya, waktunya dibatasin juga. Waktunya dibatasin. Ya, benar. Kalau sekarang udah buka dari jam 8 sampai jam 8. Oh, di sini jadi bukanya jam kerja jam 8 sampai jam 8. Kecuali enggak, sampai weekend. sampai Weekend jam 7 pagi karena banyak. Sampai jam 8 tetap. Oh, enggak sampai jam 9 kayak Bu ya? Kadang-kadang kalau misalnya masih ada tamu kita sampai jam 9. Oh, tapi office hour-nya jam 8 ke jam 8 gitu Iya. ya. Kecuali hari Minggu, Sabtu, Sabtu Minggu, Minggu, itu jam 7 sampai jam 8. Iya. Jadi bisa sarapan juga ya Bu ya? Bisa, Main sepeda, orang-orang bisa kesini juga Bang. Iya, betul. Betul. Nah, Bu Nia sekarang saya tanya gini, tadi kan Bu Nia di sini kan bisnisnya joinan bertiga ya dengan temannya. Yang mau saya tanya gini Bu, masalah orang bilang masalah modal gitu ya. Maksudnya sebetulnya dalam bisnis itu butuh nggak sih modal besar? Itu pertanyaan saya Bu. Kalau ada yang nanya, butuh nggak sih modal besar? Kalau buka kafe modal gede banget, wah kita nggak bisa nih. Kalau menurut Ibu gimana tuh kalau ada orang beranggapan seperti itu? Ya kalau misalnya modal besar nggak besar itu kan memang tergantung siapa orang yang melihat ya. Karena oke, kebetulan oke. kalau ruko ini, jadi saya partner bertiga. Oke. Yang partner saya tuh dia pemilik ruko ini. Oh, sudah memiliki aset ruko Udah, ini ya? jadi beliau itu penyuka kopi. Oh. Jadi beliau itu kan bisnismen sebenarnya. Oke. Dia bukannya bisnis kuliner. Saya sama beliau itu sebenarnya lebih ke kami ini benar-benar baru dengan Oke, bisnis ini. Tapi beliau suka kopi. Oh. Beliau kepengen hangout punya kafe gitu. Terus waktu itu oke gitu kan. Terus saya punya produk makanan. Nah, kebetulan teman saya satunya lagi dia udah biasa bisnis. Jadi kita cocok berarti bersinergi lah. bersinergi. Oke. Jadi lebih ke ownernya yang punya yang punya rukonya, lalu saya pelaksananya, ide-idenya dari ini karena dia biasa bisnis dia Iya, ya. Oh, oke. jadi gitu menurut saya sih ya kalau kita itu sih ya besar banget sih enggak sih. Tapi intinya memang modal itu penting ya. Penting pasti lah ya, karena kan kita perlu, walau bagaimanapun kan kita juga kepengen kafenya itu cantik tempatnya. Oh iya, itu betul. kan perlu modal pastinya. Yes. Dan kalau yang interior atau segala macam pun kita juga kan nggak bisa yang
seadanya aja Oh, gitu. tetap harus Jadi, sesuaikan juga lah Bu ya. Betul, Dengan betul. sistem modernnya juga kan persiapkan juga ya Bu ya. Tapi ini keren lah Bu, keren. Ini desainnya ini sendiri atau gimana Ibu Nia? Atau emang ada pakai jasa ini, Jadi jasa desain? kebetulan waktu itu nggak ada jasa desain. Oh. Jadi waktu itu kebetulan yang teman saya itu dia udah kayak bikin bar deh di bawah gitu sama ini. Oh, Nah nice. kebetulan udah jadilah. Udah jadi, Nah, ya. saya itu ada kita hire orang yang lebih ke interiornya lah, interior Oh, pernik-perniknya oh, gitu. Itu pernik-perniknya, kebetulan itu oke. teman juga, gitu. Oh. Jadi dibantu gitu kan. Nanti dia kayaknya begini gitu. Jadi terjadilah ini gitu loh. Oh. Jadi saya pikir ini lebih ke kalau misalnya nggak ada yang desain khusus kita buat kafe Nggak ada ya, ada ini ya. Nah sekarang saya tanya gini Bu, Ibu tadi bilang oh teman udah punya rukonya, asetnya, terus yang satu lagi udah punya apa desainnya segala macam. Nah berarti artinya sebetulnya kalau kita berbisnis butuh jaringan juga Bu ya, pertemanan ya Bu ya? Pasti dong. Pasti ya Bu ya? Oke. Itu menurut saya itu yang membantu kita ya gitu kan, membantu lalu jaringan. Jadi kita tuh bener-bener ya akhirnya pertama kan teman ketemu Iya. gitu kan. Kebetulan saya punya 3 anak, sekolahnya ya deket-deket sini gitu Oke. kan. Nah 3 anak tuh kan berarti kan saya punya banyak teman yang Iya, di sekolah ini juga gitu. Oh, dari Jadi situ. waktu itu sebenarnya kita tuh lebih menjaring kan kebetulan deket-deket sini juga. Oke. Kebetulan lebih yang yuk sarapan di sini gitu, tempat hangout hangout. lah gitu. Kalau di luar sekolah di sini dulu Gitu kan. Waktu itu makanya arisan di sini gitu. Itu sempat yang ini waktu yang awal-awal juga sempat yang Halloween juga gitu. Oke. Ini jadi kalau ke videologi yuk gitu. Oh, ideologi maksudnya. Gitu kan, jadi udah yang oke, jadi kita lebih ke menjaring itu sih, itu pasti penting lah. Penting ya. Jadi artinya kita menjadi pebisnis pun pertemanan harus dijaga ya Bu ya. Betul, pasti Karena itu lah. bisa bawa juga nanti apa rezeki juga buat kita sama-sama kerja sama kolaborasi ya Bu. Iya betul, akhirnya begitu. Iya. Guys, jadi ya guys ya. Jadi buat teman-teman lu sekarang saat ini mau milenial, mau nggak milenial, pokoknya pertemanan harus dijaga. Karena kenapa? Seperti Bu Nia ya berbisnis dengan teman-teman yang memang tadi karena pertemanan. Jadi jaga teman yang baik, jaga teman yang positif, ketika visi yang sama ya udah buat aja seperti ini bisnis ya Bu Nia ya. Oke. Nah Bu Nia sekarang saya tanya gini, sebetulnya Bu Nia punya moto hidup itu apa sih moto hidup Ibu Nia? Kalau saya yang sampai saya dari dulu gitu ya, saya sudah bilang sampai bilang anak-anak jangan mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Jangan mau jadi orang yang biasa-biasa itu banyak. Oke. Jadi kita jadilah orang yang luar biasa. Maksudnya kita tidak bisa luar biasa dalam segala bidang tentunya. Yes. Tapi pokoknya 1-2 macam kita luar biasa. Saya pikir itu udah bisa menonjol lah ya. Gitu. Itu yang saya pikir dari dulu. Gitu. Itu moto Ibu ya? Dari dulu. Dari jangan dulu, mau jadi dari biasa-biasa aja. Saya pun terapkan ke anak-anak. Saya bilang jangan mau jadi orang biasa. Ya orang biasa-biasa itu banyak. Jadi maksudnya kita nggak bisa, orang pastinya yang lebih luar biasa dari saya itu banyak banget gitu. Cuman paling nggak jangan jadi standar lah gitu. Kalau standar mah banyak gitu. Jadilah orang yang nggak kebanyakan gitu. Jangan, makanya saya bilang jangan mau jadi orang biasa-biasa aja gitu. Jadilah orang yang luar biasa. Oke. Gitu. Maksudnya Keren tuh quotes-nya. itu yang saya pikir itu moto. Itu moto Ibu ya. Nah sekarang Ibu Bu Nia udah merasa sukses nggak sih, artinya selama perjalanan Ibu dari awal dari bisnis Ibu ada kuliner sampai dengan sekarang punya cafe shop dengan teman-teman, itu Ibu udah merasa sukses belum sih saat ini? Kalau sukses saya itu jadi gini, saya tuh sekarang suksesnya itu sudah tidak dalam artian materi ya. Oke. Kalau misalnya sukses saya berkarir, dulu waktu karir saya sudah mencapai titik yang dimana udah yang sukses lah ya kalau orang bilang dulu waktu karir itu. Tapi kalau sekarang itu suksesnya saya lebih ke nggak melulu mengenai materi. Apa coba? Jadi kalau saya menurut saya tuh gini, saya tuh dulu ibu rumah tangga yang biasanya itu fasilitas semua ada lah ya gitu dari suami gitu kan, bukan semua ada ya lumayan lah. Tiba-tiba kita mendobrak menjadi jualan yang dari awal gitu. Itu tuh menurut saya itu tuh tantangan banget gitu. Terus lalu kan setelah itu kan kita mesti create something. Betul. Terus kita pun misalnya kayak jualan ya gitu. Jadi itu yang gitu kan. Saya pikir ya why not itu yang saya agak menurut saya itu suksesnya saya tuh bisa mendobrak itu. Jadi mental Ibu yang tadinya biasa udah dapat tapi sekarang mau cobain jualan ke teman, itu luar biasa tuh Bu ya. Iya, saya pikir saya juga banyak belajar dari partner saya yang satu itu. Dia tuh memang saya pikir hebat banget gitu. Jadi iya gitu, dan ternyata juga maksudnya
beda juga gitu, maksudnya kalau kita bisa dapat untung lah walaupun sedikit gitu ya. Dan itu tuh orang menghargai itu tuh seneng gitu, maksudnya oh iya ini menurut saya ini sukses saya bisa mendobrak yang tadinya saya takut, malu atau apa itu gitu. Tapi kalau misalnya secara sukses secara materi sih kayaknya saya juga nggak ngejar ke arah sana banget gitu. Jadi ibu memang arahnya ke suksesnya adalah tadi ketika ibu sudah mendobrak yang tadinya mungkin tidak mau mungkin atau sungkan lakuinnya, takut gitu, kan. dilepas semua ya. Itu saya akhirnya setuju, saya pikir gak banyak orang bisa kayak gitu juga loh Bu. Jadi saya pikir jadi kalau misalnya ayo dobrak itu dulu deh gitu. Once kita udah bisa itu ternyata tuh apa aja, jadi misalnya kalau saya mau keluarin produk apa juga bukan ini jadi orang tuh orang percaya, tapi memang sih kita kalau bisa ya kalau dengan produk itu ya memang kita nyaman, kita harus nyaman dan kita harus suka dengan produk kita gitu. Jadi itu nomor satu Bu ya. Sebelum kita ngejual kita harus suka dulu gitu ya. Kita harus suka dulu. Jadi makanya ada di rumah saya tuh maksudnya yang sebelum ini tuh kan ada itu lebih ke saya menjual yang favorit keluarga saya. Jadi makanya juga namanya pun burs favorit gitu, maksudnya itu favorit di rumah saya gitu. Jadi saya nyaman, saya suka, saya jual gitu. Guys, keren ya guys ya. Jadi ingat, kriteria sukses orang tuh beda-beda. It's not about materi. Tapi kalau tadi Bu Nia bilang adalah ini keren banget ketika misalkan teman-teman dari awal misalkan orang yang introvert misalkan nggak bisa jadi orang extrovert yang nggak mau bergaul segala macam, yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomongnya lancar. Nah itu tuh keren. Itulah kriteria sukses dari saat ini dengan seorang Bu Nia. Nah Bu Nia sekarang bertanya gini, support dari keluarga itu seperti apa ya Bu Nia, dari anak-anak, dari pasangan untuk membuka bisnis seperti ini? Sangat support. Sangat support. Justru waktu yang saya memulai sebelum bisnisnya itu mereka itu adalah yang kritikus pertama saya. Jadi saya kalau misalnya ini gimana? Maksudnya gimana ya? Kebetulan anak saya itu yang besar itu dia picky eater. Apa tuh? Jadi dia nggak suka makan. Jadi dia tuh makanan tuh dia pilih. Jadi saya tuh jadi kalau misalnya dia bilang enak mam gitu, jadi emang enak itu gitu. Dan itu dua anak saya tuh begitu gitu. Jadi maksudnya dia kalau yang satu sih dia makan apa aja, jadi dia jadi itu pertama yang saya coba pasti itu pasti gimana gitu. Makanya kalau misalnya mam ini enak, mama mau jualan ya kan. Jadi setiap kali saya invent gitu berarti testernya udah dua anak ini kalau enak pasti bisa dilaku jual gitu. Jadi kebetulan mereka pun kalau misalnya itu kan kadang-kadang mereka itu suka bawa teman-temannya ke rumah gitu. Your mom bikin ini ya gitu. Jadi mereka juga ya gitu. Jadi itu diantara anak-anak teman-teman anak saya juga gitu. Jadi itu penting banget. Dan supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa ya. Suami saya juga intinya kalau bisa kamu lebih produktif lah. Kita kan saya pikir saya memang dibilang muda banget enggak, tapi saya merasa bahwa dulu kan kerja atau apa, saya tuh masih produktif. I have to do something gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kayak pandemi ini kan memang bisnis rumahan atau benar. Memang lagi moncer-moncer ini orang jadi mikir jadi kreatif. Yang tadi ngomong jadi buat. Betul. Saya juga buat encourage anak saya untuk begitu. Jadi mereka walaupun mereka tetap sekolah kan atau tapi ya mereka belum masih. Ya itulah yang saya bilang mereka tuh susah. Nanti kalau begini gimana? Dobraknya itu saya bilang itu dobrak itu memang nggak gampang. Nggak gampang, setuju. Mental belum itu luar biasa ya Bu ya. Tapi kalau sudah kebuka, kayaknya plong banget semuanya. Betul. Nah Bu Nia berarti otomatis memang support dari keluarga itu luar biasa ya. Luar biasa. Bu Nia yang mau saya tanya lagi begini, orang tua saya masih hidup Bu Nia? Masih. Bu Nia merasa ada nggak sih doa dari orang tua yang memang bisa membuat Bu Nia seperti itu, percaya atau tidak dengan tadi statement saya tadi? Pasti Pasti, itu sangat didukung ya. Pasti saya juga orang tua saya kadang-kadang maaf tolong ya doain gitu. Itu memang itu selalu kayak gitu. Jadi karena memang pastinya saya tuh memulai bisnis di rumah atau apa tuh ada triggernya ya, tidak semata-mata saya kayak enggak. Itu sebenarnya ada beberapa trigger yang membuat saya I have to do it, I have to do something gitu. Jadi waktu itu saya juga ini ya, waktu itu juga orang tua saya juga merasa bisa kamu gitu, maksudnya gitu ya, maksudnya mau kamu gitu kan. Saya bilang
buat saya yang penting ada lebihnya, mau seperak 2 perak, yang Kenapa penting tidak? halal, kenapa Yes, enggak? Jadi yes. sempat mereka tuh bisa kamu gitu kan. Iya, Tapi iya, akhirnya mereka juga surprise juga, saya lihat tuh mereka bahwa saya berani ngedobrak ini tuh dia buat dia juga oh iya gitu. Jadi mereka support gitu. Oke, luar biasa. Jadi dua emang pasti. Pasti mereka. Oke, Munia, jadi tadi ya memang ini kenapa saya tanyakan karena semua yang kita interview memang merasa bahwa dengan dua orang tua mereka bisa jadi seperti ini gitu ya. Jadi dan ibu juga sama sesuai gitu ya. Oke. Apalagi ibu juga tadi dengan kemarin memberikan sedekah kepada anak-anak yang tadi nasi segala macam. Bukan saya ya. Oh, maksudnya bukan saya iya, yang bukan. Tapi ibu membantu. Iya. Ibu membantu semua. Iya. Jadi dari hasil sumbang dari teman-teman segala macam ibu mengakomodir ya bu ya. Iya. Itu luar biasa bu ya. Makanya ini kayaknya Menjoli Cafe pasti akan semakin hebat kayaknya. Karena auranya beda loh bu. Karena biasa orang kan bisa lihat aura. Karena saya juga bisa ngerasain ada aura-aura tuh positif enak. Saya ngerasa kayaknya ini positif enak gitu. Jadi saya yakin harusnya teman-teman ya buat yang daerah sini, lu main kesini deh enak loh. Buat sama teman-teman hangout, buat belajar juga anak kuliahan, orang kerja ini enak loh. Rekomen lah pokoknya. Nah terus Bunia, pertanyaan saya selanjutnya gini. Kalau Bunia kan ini jalan bisnis bertiga ya, dan terus kemudian Bunia juga ada punya bisnis kuliner juga sebelumnya di rumah. Nah sekarang kalau buat teman-teman nih mau coba join bisnis atau mau buka bisnis yang mungkin mirip atau ya kurang lebih jadi pebisnis lah, awal mulanya stepnya tuh harus gimana ya Bu? Ibu bisa kasih saran-saran nggak sih langkah-langkahnya? Kalau menurut saya punya dulu satu produk Punya dulu satu produk, atau okay. misalnya kita mau makanan lah ya, Okay. kan tidak semua orang, saya sebenarnya saya tidak pintar masak kalau orang bilang, kalau Oh, ibu ibu saya yang pintar masak? maksudnya kalau ibu saya pintar masak dalam arti itu memang apa yang dia masak itu pasti enak. Kalau saya tuh lebih ke 1-2 macam tapi keluarga saya suka. Dan saya bikin itu spesial, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya pikir kayak kemarin sempat ada keluarga saya sendiri juga, saya nggak bisa masak, saya bilang pasti ada something, bikin apalah gitu, pasti ada, menurut saya itu pasti ada, istilah mau bikin cuma sambel, tapi bikin enak, mau bikin salad buah atau mau bikin puding aja gitu kan, yang penting enak, kamu bikin serius, bikin enak, bikin menarik gitu kan, menurut saya itu pertama dulu, lalu abis itu dobrak deh gitu ketakutannya kita. Kan memang tapi kan misalnya saya pernah dengar yang jualan ini tuh banyak. Tapi kan rezeki Allah udah yang udah atur ya. Sudah diatur kalau jatahnya. saya tuh lebih ke Allah tuh pasti menghargai proses. Jadi proses itu yang Allah kayaknya akan insya Allah lah someday pasti akan ada titiknya. Ada titiknya. Dan hasilnya pasti akan lebih bagus ya. Mungkin tidak di itu, tapi mungkin ada yang lain, dan saya percaya gitu. Saya percaya, sangat percaya Allah tuh sudah menggariskan rezekinya orang masing-masing. Di muka bumi ini rezeki tersebar. Saya tuh percaya bahwa di muka bumi tersebar bagaimana orang tuh ngambil kesempatan itu gitu. Jadi apapun sebenarnya jangan takut bisnis sama. Kadang-kadang memang saya pernah juga waktu berbisnis, bisnis saya misalnya makanan saya ditiru. Sama nih sama orang lain. Sama itu kadang-kadang ditiru sama yang saya pikir teman baik saya. Itu tuh pernah itu tuh hati kan nggak enak, tapi kembali lagi. Oh iya ya gitu, orang tuh rezeki tuh nggak kemana gitu. Jadi saya pikir ya udahlah silahkan gitu. Jadi ya udah silahkan gitu. Kita memang di bisnis makanan itu apalagi kalau misalnya yang booming, jangan takut untuk ditiru. Dan emang harus siap ya Bu ya. Harus siap. Bagaimana kita maintain customer kita, betul. Kualitas makanan kita, betul. Itu jadi menurut saya sih nggak usah takut lah. Yuk kita. Jadi saya pikir hal kecil, kadang-kadang cuman jus aja atau apa gitu, tapi buat serius. Jangan cuman itu, tapi buat serius dari mungkin packagingnya atau apa tuh buat serius. Gitu. Campurannya gitu Bu ya. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pebisnis Ibu ya. Jadi pertama harus punya produk dulu satu ya, kira-kira yang apa yang paling dikuasain sama dia. Kemudian dobrak semua, berani ya, ambil resiko, pokoknya buka aja gitu Bu ya. Nah kalau modal gimana Bu? Butuh nggak sebenarnya modal? Modalnya sih kalau itu nggak banyak. Saya waktu memulai di rumah sendiri juga kan memang misalnya saya porsi makan di rumah ya tinggal dilebihin gitu kan. Iya kan. Jadi modalnya nggak harus yang gede banget, nggak harus ya. Kalau kita kan di rumah ya, tapi kalau misalnya kayak kafe gini ya pastinya kan tempat gitu kan, tempat atau itu sih pasti ada modal ya. Tapi kalau misalnya untuk pertama dari rumah gitu terus ya, nanti pun kalau misalnya memang kayak produknya bagus,
misalnya gitu kan. Nanti akhirnya tuh misalnya diminta dari kafe mana. Oh, bisa kerjasama ya jadi. Itu terjadi sama saya juga gitu. Jadi misalnya nanti akhirnya ini enak ya, minta dong di kafe ini. Jadi produk saya jadi special food di situ gitu ya. Ada di situ, ada di mana gitu. Saya pikir itu adalah hal yang bisa kita lakukan ya. Oke, jadi artinya modal itu sebenarnya tidak penting harus besar, tergantung bisnisnya, mulai dari rumah pun bisa. Gitu ya. Apalagi sekarang kan sosial media segala macam. Udah mulai banyak sekarang. Udah bisa jualan dari situ Bu ya. Tetangga, teman gitu. Benar. Jangan takut lah, jangan takut. Jangan takut dobrak lah itu semua ketakutan, kekhawatiran itu tuh janganlah. Kalau masalah beresiko takut gagal itu gimana Bu? Kalau orang mau bisnis tapi takut gagal jadi nggak mulai-mulai Bu? Itu memang biasanya yang suka susah ya. Kalau menurut saya sih jangan takut lah ya gagal. Gagal itu bagian dari proses. Ya. Pasti ada gagal lah ya. Pasti ada orang mau sukses gagal dulu. Gagal itu ya menurut saya ya tidak semua orang gagal dalam arti saya sendiri pernah gagal gitu. Maksudnya gagal dalam arti ini kok ada beberapa produk ini nggak disukai, udah coba yang lain gitu ya udah gitu, atau inovasi sedikit ya udah gitu. Jadi janganlah, jangan takut. Jangan pantang gitu. menyerah pokoknya Bu ya. Pantang menyerah. Justru makanya saya bilang kesuksesan saya itu mungkin bukan sukses, maksudnya menurut saya orang-orang sukses orang itu yang berani bangun dari kegagalan. Itu menurut saya yang kriteria sukses. Ya. Guys, ini bagus ya. Jadi salah satu quote terakhir dari Bu Nia adalah berani bangun dari kegagalan. Jadi ketika lo mau sukses ya lo siap gagal. Dan gagal itu bukan berarti dunia kiamat ya Bu ya. Dunia runtuh ya Bu ya. Dunia runtuh nggak mungkin terlalu gede ya. Jadi artinya buat teman-teman siapin itu. Jadi kayak kata Bu Nia, yang pertama adalah lo punya produk yang enak, yang jelas, yang lo spesialisasi di situ, lo buat. Kemudian yang kedua dobrak semua ya. Lo punya keraguan segala macam, dobrak, pantang menyerah. Dan tadi modal sebetulnya tergantung bisnis rumahan pun modalnya nggak besar. Dan yang terakhir tadi buat kegagalan itu bisa jadi jalan sukses buat lo ke depan semua. Oke, guys, thank you banget Bu Nia, thank you banget memberikan informasi yang luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan Mindiologi Cafe ini semakin besar dan semakin berkah. Amin. ya karena tempat juga enak ya. Oke, guys, thank you banget sudah nonton kurang lebih hampir 30 menit ke depan. Thank you, jangan lupa like and subscribe ya guys, jangan lupa, dan ingat loncengnya di klik ya, supaya lo bisa dapat informasi terbaru terhits tentang para bisnis di Celoteh Bisnis. Oke guys, thank you banget sudah ikut semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.